Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan dengan menonton video ini nanti kalian bisa lebih paham ya. Ya, untuk pertemuan di hari ini akan saya bahas materi yang pertama, itu tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, bisa kalian buka silahkan bukunya halaman 4 yang seperti ini. Yang pertama itu tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila di negara kita itu merupakan dasar negara ya. Jadi kedudukannya sebagai dasar negara. Kenapa Indonesia menggunakan Pancasila? Karena mungkin Indonesia merupakan negara yang rakyatnya atau masyarakatnya itu dari berbagai macam perbedaan atau keberagaman. Nah, dari segi agama juga ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Itu berarti kan banyak. Dan juga dari segi bahasa setiap daerah itu berbeda-beda bahasanya di negara kita. Hanya saja ada satu bahasa yang bisa menyatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi setiap daerah kita mempunyai bahasa masing-masing. Itu dari segi bahasa. Dari segi suku, budaya, dan lain-lain itu sangat banyak sekali perbedaannya. Jadi itu kenapa Indonesia menggunakan Pancasila, karena memang mungkin dari awalnya Indonesia itu banyak keberagaman, banyak perbedaan di Indonesia. Karena memang sebenarnya kalau untuk orang masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat toleran ya. Walaupun mungkin kalian melihat video di YouTube, di berita atau dimanapun itu, mungkin ada video yang seperti penistaan agama atau menjelek-jelekan suatu suku, menjelek-jelekan suatu bahasa atau apapun itu mungkin hanya dari oknum-oknum tertentu saja yang mau memecah belah suatu negara kita ini ya. Tapi kepada dasarnya Indonesia itu memang sangat toleran dan sangat bersatu ya. Terbukti dari awal perjuangan dulu ya. Awal perjuangan dulu kenapa Indonesia bisa menang itu karena memang awalnya bersatu ya. Yang dulu sebelum bersatu itu dulu berjuangnya itu secara daerah ya, dari setiap daerah. Tapi karena setiap daerah gagal akhirnya menjadi bersatu. Itu sudah terbukti dari dulu. Dan sekarang tinggal kita semuanya saling menghormati, saling toleran dengan adanya atau kita dengan menggunakan dasar negara kita itu dengan Pancasila. Ya, itu kedudukan dari Pancasila. Terus fungsinya sendiri ya. Bisa kalian lihat di sini untuk fungsinya di halaman 7 ya. Yang pertama adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Baik sumber tertib hukum ataupun kerohanian tertib hukum ya. Terus yang kedua meliputi suasana kebatinan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung norma sehingga mengharuskan atau mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur ya. Di sini mengandung norma. Dulu di kelas 7 sudah saya jelaskan tentang norma ya. Jadi ada 4 norma yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah norma agama, terus yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat adalah norma hukum. Kalau norma agama itu adalah norma atau aturan yang diatur oleh
yang berasal dari Tuhan, ya. Itu kalau norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari hati nurani, ya. Seperti yang sudah saya katakan dulu bahwa berasal dari hati nurani artinya adalah hati biasanya itu tidak bisa berbohong, ya. Tidak bisa berbohong, atau hati itu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sedangkan mulut itu bisa berbohong. Contoh, kalau ada orang yang mencuri, ya, mungkin mulut bisa berbohong, oh saya tidak mencuri, tetapi hati itu tidak bisa berbohong, oh saya yang mencuri, walaupun tidak ketahuan sama orangnya, ya, tidak ketahuan sama orang lain, tapi hati itu pasti merasa, oh saya telah mencuri, saya bersalah. Tapi kalau mulut mungkin bisa saja menyangkal bahwa saya tidak bersalah, saya tidak mencuri. Itu contohnya. Terus yang ketiga adalah norma dari kesopanan. Kalau norma kesopanan itu adalah norma atau aturan yang berasal dari lingkungan masyarakat tertentu, masyarakat di sekitarnya. Nah, biasanya kalau norma kesopanan itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain, apalagi negara, ya. Sudah pasti kesopanannya itu sangat berbeda. Contoh di Indonesia dengan di luar negeri, Eropa ataupun mana itu pasti berbeda kesopanannya. Dari segi pakaian, dari segi ucapan, atau dari segi gerak-gerik kita seperti apa, itu mungkin berbeda, ya. Itu yang kesopanan. Dan yang terakhir adalah dari norma hukum. Kalau norma hukum itu berasal dari negara, lembaga pemerintah, ya. Contoh aturan-aturan di norma hukum itu beda-beda. Mungkin ada yang kalau semuanya ada kasus pencurian hukumannya berapa tahun atau dendanya berapa. Terus pembunuhan dendanya berapa, beda lagi, ya. Terus hukumannya berapa. Terus mungkin pemukulan, ya. Pemukulan terhadap atau pengeroyokan terhadap orang lain itu juga ada sanksinya atau dendanya berapa. Jadi itu dari norma hukum, ya. Itu dulu di kelas 7 sudah saya jelaskan. Tadi yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Itu fungsinya. Jadi intinya di sini adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi, ya, ataupun cita-cita. Jadi suatu negara itu mempunyai cita-cita, sama seperti kita mempunyai cita-cita. Kita besarnya itu mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi guru, ataupun mau jadi apa, ya. Jadi negara pun itu mempunyai cita-cita kedepannya itu mau seperti apa, ya. Itu dari kedudukan, fungsi, dan dari Pancasila, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.